Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM Peternak, kembali lagi bersama kami di podcast Kabinet Semakin Dekat bersama BEM KM Peternak. Nah, sekarang kita bakal bincang-bincang nih sama Biro Kestari. Bagi yang belum tahu apa itu Biro Kestari dan apa aja tugas Biro Kestari, stay tune terus ya di podcast. Nah, sekarang udah ada Taufik sama Rani. Halo Taufik, halo Rani. Apa kabar? Halo, Halo Ibil, alhamdulillah baik Uh, Bil. Jadi kita bakal bincang-bincang nih sama Biro Kestari. Uh, Sebelumnya bisa perkenalan dinas dulu, Rani sama Taufik. baik, terima kasih Bill. Ini dari Biro Sekretariatan BMKM Paternaunan. Di sini dari Biro Sekretariatan ini adalah biro yang berada di bawah Sekretaris Daerah dari BMKM Paterna, di mana sebagai salah satu bentuk non-departemen dan memiliki ruang lingkup kerja yang berbeda dari dinas-dinas yang lainnya. Perbedaannya dengan sekretaris daerah, di mana sekretaris daerah itu sebagai pendamping gubernur, sedangkan dari Biro Kesekretariatan ini bertugas sebagai yang pertama itu untuk mengatur pelaksanaan kebijakan dari Kesekretariatan BMKM Paterna. Dan juga yang kedua itu mengatur administrasi BMKM Paternaunan. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang, di mana dari Kepala Biro itu ada Kak Cindy Melani, sekarang sedang menjalankan KKN, dan selanjutnya itu ada saya yang sekarang diamanahkan sebagai PLT Kepala Biro Kesekretariatan. Yang selanjutnya itu ada Safira Saharani sebagai Sekretaris Biro yang telah membersamai kita, dan juga yang terakhir itu ada staf dari Biro Kestari, itu ada Kak Tania Angelina DBP 18 juga, dan sedang menjalankan KKN juga. Dikembalikan, Bill. Oke, terima kasih Taufik. Nah, untuk Biro Kestari, program kerja dari Biro Kestari itu ada berapa, Rani? Dari Biro Kestari itu memiliki 7 program kerja utama sih, Bill. Untuk yang pertama itu ada Goro Bersama, di mana rencananya Goro Bersama ini dilaksanakan 2 kali dalam kepengurusan. Yang selanjutnya itu ada 3G Street Best, ya, atau 3G Format the Best, di mana di sini terdiri dari database pengurus dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, dan juga menyediakan ATK di Sekre BMKM Paterna. Selanjutnya itu ada Sismaker, surat masuk dan juga surat keluar, seperti yang kita sama-sama ketahui. Untuk Biro Kesekretariatan ini mencatat nomor surat masuk serta melakukan penomoran pada surat keluar. Yang selanjutnya itu ada ADP, absensi dan juga pengarsipan, di mana ADP ini melakukan absensi setiap harinya serta mengarsipkan atau merekap kehadiran dalam acara ataupun kegiatan BEM yang diangkatkan oleh dinas atau biro dalam bentuk offline ataupun online nantinya gitu. Yang selanjutnya itu ada kalender kerja, di mana membuat kalender kerja yang diletakkan dalam Sekretariat BMKM Paternaunan dan akan diposting dalam Instagram BEM KM Paternaunan setiap bulannya gitu.
Selanjutnya itu ada instruction atau structure generation, di mana acara ini terdiri ataupun dirangkap di dalam acara pemimpin muda Paterna. Nantinya yang magang di Biro Kestari akan menjadi staf di Biro Kesekretariatan serta mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Pemilihan peserta PDF ini melalui open recruitment dan dibuka pasca bakti yang dilaksanakan oleh Dinas PSDM. Dan yang terakhir itu ada potret kabinet, di mana foto bersama seluruh pengurus BMKM Paterna Unan. Mungkin dari program kerja dari Biro Sekretariatan itu Bil, dikembalikan. Berarti cukup banyak ya kalau program kerja dari Biro Kestari sendiri. Nah, dari program kerja tersebut ada nggak kendala dalam menjalankannya? Dari Rani mungkin, Ran. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibil. Mungkin terkait kendala dari Biro Kestari itu banyak sih, karena acara kita sekarang apalagi karena masalah pandemi ini. Terus kendala yang dihadapin itu kayak berupa jarangnya komunikasi gitu. Kalau misalnya offline kan kita sering ngumpul ke sekre gitu, bertemu langsung, sedangkan karena online ini itu hanya melewat chat aja gitu. Kadang orang-orang itu pada sibuk dan tidak memegang HP gitu. Terus kendala selanjutnya mungkin karena kayak berupa absensi itu kan biasanya kalau bagi pengurus itu datang ke sekre langsung diambil absennya, karena sekarang itu online dan absensi itu diambil melalui postingan yang ada. Jadi mungkin kendalanya itu ada sebagian pengurus yang postingan, ada yang enggak gitu. Jadi semua pengurus yang mengambil absensi hariannya. Setelah itu juga itu pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Kalau misalnya secara offline kan itu surat-surat yang masuk atau surat yang keluar ke DPM itu kan langsung dikumpulkan melalui berupa map gitu. Adalah sebuah pengarsipan. Tapi karena online mungkin Kestari itu mencari solusinya itu kayak berupa membuat link Google Drive-nya untuk mengumpulkan semua file dari sekben yang diperlukan oleh dinasnya gitu. Terus terkait apa lagi ya? Kalau misalnya ya mungkin yang lebih utama itu kayak segi komunikasi gitu. Kalau misalnya semua pengurus biasanya kalau kuliah secara offline, setelah kuliah dia pergi ke sekre, duduk, mengerjakan tugas gitu. Dan bahkan pulangnya itu paling sekitar sampai jam 5 atau bahkan maghriban, karena ya situasi sekarang itu karena semuanya online, semuanya itu dibatasi hanya melalui via WA, via chat aja gitu secara online. Mungkin itu sih kendala dari Kestari sendiri. Dikembalikan, Bill. Berarti cukup banyak ya kendala dari Biro Kestari selama online ini. Nah, tadi kan Rani bilang itu kurangnya komunikasi. Jadi, kalau untuk internal sendiri itu gimana? Sebelumnya izin menjawab, kalau kondisi internal dari Kestari sendiri itu alhamdulillah baik sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada waktu gitu, kita ada melakukan video call di WA atau enggak kita nge-zoom bareng-bareng gitu. Mungkin salah satunya itu yang sering tuh kayak ada kendala sinyal di kampung, mungkin kayak Katania gitu kan. Ada konfirmasi kalau emang kendala sinyal. Kita nggak pas lewat kayak video call gitu, kita nggak hanya membahas proker gitu, ada kayak emang cerita-cerita pribadi sendiri gitu kan, cerita gimana keseharian atau nggak lagi deket sama siapa gitu, pokoknya kayak emang cerita pribadi gitu. Kembalikan Bill.
Alhamdulillah. Cita pribadi. Oke. Tar, berapa menit, Dan?